Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Ketan dimakan, bikin lagi. Jadikan tape buat nostalgia. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, semoga Anda sehat dan bahagia. Saya Katrina Utami akan bersama Anda dalam oase rohani Katolik edisi hari ini. Hari biasa, Pekan Advent ketiga. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Angelo Giovanni Battista Petti MSc. Beliau akrab dipanggil atau dikenal dengan nama Romo Gifan. Mari kita bersama menyapa Romo Gifan. Romo Gifan, salam jumpa Romo. Apa kabar Romo? Halo para sahabat semuanya, salam jumpa. Saya bisa pastikan bahwa semuanya berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Terima kasih Romo Gifan untuk kesediaannya hadir mengisi di acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala cinta dan berkat-Mu yang Kau senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami setiap hari. Teristimewa atas kesempatan berahmat ini yang Kau anugerahkan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga melaluinya kami senantiasa diteguhkan dan kuatkan untuk menjalani kehidupan beriman kami dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 54 ayat 1 sampai dengan 10. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Demikianlah firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah berkecil hati, sebab engkau tidak akan dipermalukan. Engkau akan melupakan masa remajamu yang memalukan, dan takkan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu adalah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali dalam murka yang meluap. Aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah takkan menggenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser, dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Refren, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersuka cita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi olehnya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab hanya sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Baik pengantar Injil, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kalian pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak, termasuk para pemungut cukai yang mendengarkan perkataannya, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi hari ini, kita akan masuk dalam sesi perbincangan rohani, sesi yang pertama. Romo Gifan, dalam sesi pertama ini Romo, di bacaan pertama hari ini Romo, itu dari kitab Yesaya, dari ayat yang pertama ini sangat menarik ya Romo. Di sana dikatakan bahwa bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Nah ini apa maksudnya nih Romo? Ya, kata mandul ini amat menarik karena dengan kata ini kita bisa sadar bahwa ternyata situasinya tidak reproduktif, jadi tidak menghasilkan, bahkan tidak berdaya dan terpuruk. Tetapi kita mau menilik lebih jauh lagi konteks bacaan pertama. Jadi kalau kita melihat sejarah, maka pada tahun 930 sebelum Masehi, terpecahlah kerajaan Israel.
yang disebut dengan Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan. Dan pada tahun 586 sebelum Masehi, terjadilah apa yang disebut sebagai pembuangan Babel dan dilakukan oleh Raja Nebukadnezar yang kedua. Nah, dalam situasi seperti itu, di dalam pengasingan, di dalam situasi yang serba tidak menentu, orang Israel dimengerti sebagai yang mandul itu. Mereka seakan-akan tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih. Mereka tidak berdaya, mereka terpuruk, dan yang dilakukan hanyalah berharap, berharap, dan berharap. Akankah ada seseorang yang datang untuk mengubah situasi ini menjadi lebih baik? Akankah ada situasi yang ekstrim terjadi supaya kita bisa keluar dari pengasingan atau situasi pembuangan ini? Nah, mandul di sini dimengerti sebagai kondisi di mana bangsa Israel sendiri tidak bisa melakukan sesuatu apapun kecuali berharap dan berharap. Seperti itu kata mandul. Oh iya, Romo. Jadi yang ingin ditampilkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan hari ini adalah bahwa ada harapan bagi Israel ya, Romo. Ya. Nah, harapan itu mengambil wujud di dalam nubuat-nubuat yang ada pada saat itu. Nubuat di mana akan ada terang, nubuat di mana akan ada cahaya yang akan muncul sehingga menerangi kehidupan bangsa Israel di tengah keterpurukan mereka. Ada sosok atau figur atau pribadi yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Nah, nubuat-nubuat ini adalah nubuat-nubuat jangka panjang sehingga bangsa Israel semakin berharap lagi bahwa suatu kali kelak mereka bisa keluar dari situasi ini. Makanya gambaran Allah yang ditampilkan di sana adalah gambaran Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, ini sebuah penghiburan bagi bangsa Israel sendiri. Gambaran Allah yang tetap setia, walau apapun yang terjadi, yang dialami oleh umatnya, Allah tetap ada untuk mereka. Nah, gambaran Allah ini sungguh penting untuk tetap menjaga kestabilan iman bangsa Israel, walaupun di dalam situasi yang terpuruk sekalipun. Ya, Romo. Jadi apa yang ingin ditampilkan oleh Nabi Yesaya ini adalah bahwa gambaran Allah adalah pengharapan bagi mereka ya, Romo. Iya, betul. Dan ini ada kaitannya dalam masa kita sekarang ini ya, Romo Gifan. Betul banget. Jadi masa di mana kita mau untuk menantikan kedatangan Sang Juru Selamat, maka kita mau buat apa di dalam masa penantian ini. Jadi sebenarnya dalam masa Advent ini, yang menjadi bagian kita adalah menantikan dan mempersiapkan. Yang menjadi bagian Tuhan adalah menghadirkan kedatangannya yang real. Ya, jadi Adventus, kedatangan, itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah menantikan, berharap, dan mempersiapkan segala sesuatu sehingga ketika sang terang itu datang, kita sungguh didapatinya siap sedia. Jadi kita tidak berharap secara pasif, tetapi ada transformasi yang membuat kita melakukan sesuatu yang menunjang kepada persiapan itu sendiri. Ya, Romo. Ada yang menarik nih, Romo, dari ayat akhir ini, Romo, bahwa dikatakan di sana, sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi gonjang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan goncang, Romo. Nah, ini sangat menggambarkan sekali bahwa Allah itu setia ya, Romo, pada kita nih, Romo. Ya, betul banget. Nah, sabda yang ditujukan kepada bangsa Israel ini sangat meneguhkan pengharapan mereka, bahkan membangkitkan iman yang sudah layu. Jadi, di tengah perasaan yang tidak menentu, situasi juga ikut-ikutan gak menentu, tetapi sabda ini sungguh menghadirkan harapan baru, sesuatu yang menjanjikan di kemudian hari.
Nah, kalau diterjemahkan di dalam kehidupan beriman kita, Hmm. itu juga sangat berbicara. Dalam arti, ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, ketika apa yang kita bidik, ternyata meleset. Apa yang kita targetkan, ternyata nggak tercapai. Dan kita mulai berkeluh kesah, mulai murung, bahkan mulai terpuruk. Nah, sabda Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, Allah ada untuk kita. Pun di saat-saat gelap kehidupan kita, Allah tampil sebagai pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Iya, Romo. Dikaitkan dengan masa Advent kita ini ya, Romo. Ketika kita sekarang menanti kedatangan kelahiran Sang Raja Damai, Romo. Ketika kita berada dalam masa Advent ini, Romo, kadang dikala kita menantikan dalam situasi yang sulit seperti ini, Romo, kita tuh sulit untuk untuk hidup dalam situasi di mana kita menantikan Sang Penebus kita, Romo. Kita tuh masih terpuruk dalam keadaan kita. Kita tuh masih ada sesuatu dalam kehidupan kita yang mungkin ada sesuatu yang tidak dapat kita selesaikan, Romo. Nah, ini mungkin kita lagi down ini ya, Romo. Tetapi tadi Romo katakan bahwa kita di dalam masa penantian itu, kita menantikan, berharap, dan juga mempersiapkan, Romo. Nah, yang ingin saya katakan, ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita mempersiapkan ketika kita itu dalam keadaan down nih, Romo Giva? Nah, ya, Nah, pertanyaan ini yang kan sesuai dengan konteks bacaan kita yang pertama ini ya, ya, Israel di dalam keterpurukan gitu ya, Romo. ya. Em, Masalah dalam tanda kutip itu jadinya normal ya di dalam kehidupan kita. Kita mau lari kemanapun, tetap masalah ikutin kita. Dalam arti, ada aja masalah pun dalam bentuk atau wujud yang berbeda. Nah, kita mau melihat ini dalam kacamata iman. Karena kita berjalan di dalam iman. Jadi, Hmm. konsekuensi logis maupun konsekuensi praktisnya itu harus berjalan di dalam iman. Kalau hal yang terpuruk sekalipun diizinkan terjadi, berarti kita mau memahami bahwa Tuhan sedang membentuk dan menyempurnakan kita. Dan Hmm. Tuhan tahu bahwa kita mampu. Kalaupun kita tidak mampu, maka Tuhan akan menyokong dan memampukan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, masa-masa sulit yang sedang kita alami saat ini, kiranya nantinya menjadi kesaksian. Kesaksian bagi mereka yang mungkin mengalami sesuatu yang mirip dengan apa yang kita alami saat ini. Tetapi dengan pengalaman saat ini, di kemudian hari, justru menjadi bekal dan modal bagi kita untuk membagikan kekuatan kepada mereka yang mengalaminya. Hmm. Dan yang ketiga, untuk saya pribadi, bahwa Tuhan tidak mendidik anak-anaknya ece-ece ya gitu. Tuhan mau mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau situasi sulit diizinkan Tuhan untuk terjadi, maka Tuhan sebenarnya mau mempersiapkan kita kepada sesuatu yang lebih dari saat ini. Sehingga kekuatan kita semakin mumpuni dan akhirnya kita bisa menghandle apa yang menjadi kepercayaan Tuhan di kemudian hari. Itulah sesuatu yang pasti lebih besar. Dan itu pasti butuh kekuatan yang lebih lagi. Itu. Ya. Makasih Romo, luar biasa sekali, sangat menguatkan kami Romo. Terima Ya. kasih untuk permenungannya di sesi yang pertama ini, menguatkan kami untuk menantikan, berharap, dan mempersiapkan kehadiran Sang Juru Selamat. Baiklah Romo, kita akan break sejenak, kita akan kembali di sesi yang kedua. Sahabat Baik. Oasa Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, kami akan kembali di Oasa Rohani Katolik sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami di Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Angelo Giovanni Battista Patti MSC dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung
menuliskannya kepada kami di orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 051 33438. Sekarang, mari kita lanjutkan perbincangan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Gifan, di Ya, sesi yang kedua ini mau di Injil hari ini, ya, ini ada perkataan Yesus nih Romo, yang sangat menarik nih Romo. Ini oke. dikatakan bahwa di sana ada kata-kata menyangkut mengenai untuk apakah kalian pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari. Nah, apa maksudnya dengan buluh ini Romo? Lalu Yesus juga mengatakan di sana bahwa melihat orang yang berpakaian halus. Nah, apa maksudnya nih Romo? Lalu di sana juga dikatakan, jadi untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Nah, ini kata-kata Yesus ini sangat menarik, tapi ini maksud Yesus apa dengan kata-kata ini, Romo Gifar? Oke, baik. Pertanyaannya menarik lagi. Nah, sebenarnya ini adalah pujian Yesus kepada Yohanes. Hmm. Dan patut diperhatikan bahwa Yesus memuji Yohanes itu tanpa ada orangnya. Jadi tanpa kehadiran Oh. Yohanes sendiri. Jadi Hmm. dia istilahnya dalam tanda kutip dia memuji di belakang. Jadi lain pada kebanyakan orang kita lebih senang memuji kalau berhadapan langsung gitu. Nah, ada Carmuk itu namanya, Romo. ya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa tersanjung tetapi juga bisa terpuruk orang itu ya karena mungkin dinilai terlalu lebay pujian kita. Nah, sekali lagi ini adalah pujian yang ditujukan dari Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Nah, bulu yang digoyangkan angin kian kemari. Jadi, ini adalah gaya bahasa yang diterapkan juga di dalam kitab suci seperti pertanyaan-pertanyaan retoris gitu yang tidak membutuhkan jawaban sebenarnya. Dan Hmm. para pembaca sudah bisa menarik kesimpulan sendiri bahwa jawabannya ya atau tidak. Nah, dalam konteks bacaan Injil hari ini, jawabannya adalah tidak. Itu udah pasti. Jadi, Yesus sebenarnya mau menekankan bahwa Yohanes itu bukan ikut-ikutan. Yohanes itu bukan pribadi yang pelin-pelan, ya, digoyangkan ke sana kemari. Tetapi Yesus mau untuk mengangkat kestabilan dari pribadi seorang Yohanes Pembaptis. Jadi kalau dia mengatakan A, dia tetap A, B tetap B. Dia tidak dengan mudahnya untuk beralih dari A ke B atau sebaliknya dari B ke A. Jadi ini adalah bukti bahwa ketika Yohanes Pembaptis mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka dia juga akan secara stabil mempertahankan itu. Nah, ketika Yohanes juga percaya akan sesuatu, maka dia juga akan terus meyakininya, bahkan menegaskannya secara pribadi. Sehingga orang lain yang melihat dia itu akan terbawa. Dan akhirnya ujung-ujungnya memeluk keyakinan seperti Yohanes Pembaptis. Yang kedua, berpakaian halus. Hmm. Nah, ini langsung merujuk kepada kehidupan mewah di istana raja. Hmm. Yesus sekali lagi mau untuk mendobrak apa yang menjadi anggapan kebanyakan orang. Bahwa sebenarnya Yohanes itu adalah orang yang sangat-sangat sederhana. Kita perhatikan catatan kitab suci, pakaiannya dari bulu unta. Ikat Hmm. pinggangnya dari kulit, makanannya juga belalang dan madu hutan. Nah, ini seorang pribadi yang semakin mau menyatu dengan alam. Ya, semua-muanya alam ya kalau kita perhatiin. Nah, ini mau menegaskan bahwa Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang sangat sederhana. Dan yang ketiga soal nabi ya. Bahkan Yesus bilang ini lebih dari seorang nabi. Jadi nabi-nabi dalam perjanjian lama selalu menubuatkan akan datangnya Mesias. Tetapi keistimewaan dari Yohanes Pembaptis sendiri, dia bukan hanya menubuatkan tentang kedatangan Mesias, dia melihat sendiri
mengalami sendiri kehadiran Mesias itu dan menunjuk bahwa Mesias itu adalah Yesus sendiri yang tampil di depan publik. Itu penjelasannya. Ya, Romo. Jadi ini Yohanes Pembaptis ini memainkan peranan yang sangat penting ya, Romo. Betul sekali. Jadi ini adalah konteksnya persiapan dan figur Yohanes Pembaptis tampil sebagai perintis kedatangan Yesus. Saya jadi ingat spontan di benua biru sana di Eropa. Kalau kita ke sana kan Juli atau akhir Juni lah. Jam 9 malam udah masih kayak jam 3 sore itu. Jadi masih terang benderang. Dan kalau akhir bulan Desember itu jam 5 sore udah gelap gitu. Nah, satu dosen saya bilang dengan sangat sederhana, tanggal kelahiran Yohanes Pembaptis adalah 24 Juni. Ya, gereja merayakan seperti itu. Dan tanggal kelahiran Yesus Kristus 25 Desember yang sudah dirayakan 24 Desember. Jadi antara 24 Juni dan 24 Desember. Jadi ketika masa tenggang waktu terang ini semakin meredup yang titik kulminasinya pada tanggal 24 Juni, nah langsung terus menerus sampai 24 Desember. Jadi ini sudah gelap kalau sore hari. Dan kehadiran Yesus justru membawa terang. Nah, dalam konteks itu. Jadi 24 Juni dan 24 Desember. Jadi Yohanes mempersiapkan segala sesuatu bagi kedatangan sang terang itu sendiri. Jadi ini juga sebenarnya menjadi contoh bagi kita untuk meneladani figur seorang Yohanes Pembaptis untuk memang mempersiapkan semua-muanya. Iya, Romo. Romo ada pengalaman nih, Romo, mengenai persiapan ini, Romo. Ya. Nah, ini penampilan pertama saya di ORK nih. Jadi masih grogi, masih gugup sebenarnya. Tapi disikat aja. Ya, Romo, Ya, ini nah, ini baru perdana nih ya, Romo, di Oase ya, Rohani Katolik. saya jadi ingat tugas perdana saya ketika ditabiskan sebagai seorang romo. Saya ditugaskan di Pontianak, ya, ibu kota Kalimantan Barat. Nah, iklim Mandarin di Pontianak itu kental banget. Dan hari pertama saya menghadap Bapak Uskup waktu itu Uskup Emeritus Bumbut. Dia bilang, Ivan, belajar Mandarin. Pot! Saya kaget. Belajar Mandarin? Pura-pura nggak dengar gitu. Nah, iya, Mandarin. Dia tegasin lagi. Ya sudah, saya belajar Mandarin. Pokoknya jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas. Ta, 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 ta. Itu kan salah penekanan, salah arti. Saya sampai dikasih tisu segala. Ada kata, ta, ta. Kalau tisunya belum kelempar, ternyata itu dinilai belum berhasil. Nah, setelah 2 minggu saya belajar Mandarin, saya pimpin misa Mandarin. Ini sebenarnya PDOD, percaya diri overdosis. Jadi udah mulai, jadi bla bla bla. Setelah misa Mandarin selesai, orang pertama yang saya temui adalah guru saya. Dan saya bilang, evaluasi dulu dong. Ini perdana. Kali pertama saya pimpin misa Mandarin. Dia bilang, wah ternyata kamu punya bakat besar soal bahasa. Penyebutan tadi semuanya benar. Penekanan salah. Jadi salah semua. Dia bilang kesalahan yang paling menonjol itu pada awal khotbah. Saya pikir-pikir apa yang saya ucapkan pada awal khotbah. Nah, saya ingat waktu itu saya turun dari panti imam menyapa semuanya. Gitu-gitu. Nah, maksud hati saya mau bilang, saya mau bertanya kepada kamu. Ya wen nih, gitu kan? Wen, ya penekanan keempat berarti bertanya. Saya salah penekanan. Jadi saya bilang, ya wen nih, berarti mencium. Saya mau cium kamu. Itu sangat beda banget ya, Romo, itu Beda artinya. banget.
Pantesan itu ibu-ibu yang duduk di deretan paling depan sudah duduk dalam kegelisahan tak beraturan. Ini ngapain ini Romo kok main cium segala ini? Nah, saat itu saya sadar bahwa apa yang saya lakukan selama 2 minggu belumlah cukup. Apa yang saya perjuangkan selama 2 minggu belumlah memadai. Jadi pesan kuat sebenarnya, sekaligus pesan sederhana, jangan seperti saya. Dalam arti kita mau melihat sketsa kehidupan yang lebih besar. Jangan sampai bila tiba saatnya nanti kita didapatinya belum siap. Jangan sampai ketika kita memenuhi undangan surgawi, kita check out dari dunia ini, ternyata apa yang kita perjuangkan dan yang lakukan semasa hidup kita di dunia ini belumlah memadai. Maka pastikan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang mau menjadikan masa hidup ini sebagai masa persiapan. Sehingga bila tiba saatnya nanti kita didapatinya setia untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Itu sharing sederhana. Ya Romo, luar biasa sharingnya ya Romo. Romo, kita sudah hampir di penghujung acara Romo Gifan. Ya. Ada dua patah kata yang ingin disampaikan untuk dapat menguatkan kami lagi di dalam masa Advent ini Romo Gifan. Oh ya. Bacaan pertama digambarkan di dalam satu kondisi, itulah pembuangan. Bacaan Injil ada satu kondisi juga, itulah padang gurun. Nah, dua kondisi ini sebenarnya mau menggambarkan sesuatu yang sulit, yang membuat kita terpuruk. Tetapi ada sesuatu yang menjanjikan. Kalau kita tetap setia, kita tetap beriman teguh. Apapun yang terjadi, Tuhan ada untuk kita. Tuhan tahu jeritan hati kita yang paling dalam, dan Tuhan sanggup memberikan yang terbaik di dalam hidup ini. Jadi tetaplah beriman, tetaplah berharap, dan jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena ujung-ujungnya adalah mahkota kehidupan abadi. Pulau Irian Burung, Merpati. Cukup sekian, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Luar biasa, sangat menguatkan kami sekali Romo dalam renungannya hari ini Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Gifan. Silakan Romo Gifan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kehadiran-Mu yang penuh kasih yang kami rasakan di dalam kebersamaan kami secara online pada pagi ini. Dan kami percaya kehadiran-Mu akan tetap menyelimuti kami dalam langkah hidup kami selanjutnya. Dan biarlah Engkau mengikat kami dengan tali kasih-Mu sehingga kami dimampukan untuk dapat berjalan bergandengan tangan menuju kepada apa yang Engkau kehendaki bagi diri kami masing-masing. Dan pakai kami sebagai alat-Mu sehingga dengan melihat kami semakin banyak orang dipanggil untuk dapat mengenal dan mencintai-Mu dengan lebih sungguh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari dan saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Gifan dapat menguatkan iman kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Akhir kata, kami berdua, Romo Angelo Giovanni Battista Pati MSC dan saya Katrina Utami, pamit undur diri, sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.